Di depan saya saat ini sudah ada pelaku utama pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, Mbak Yanti Rostini, yang mana merupakan anak kandung dari korban. Selamat sore Mbak Yanti. Selamat sore Ibu. Mbak Yanti. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalah. Mungkin pepatah lama ini benar adanya guys, dimana kasih sayang seorang anak tidak sebanding dengan kasih sayang seorang ibu. Bila diibaratkan hanya sepanjang tongkat atau penggalah, namun tidak berlaku untuk kasus dari Cianjur yang satu ini. Mungkin kasih sayang sang anak tidak sampai sepanjang penggalah. Ya, tepat tanggal 21 April tahun 2025 yang lalu telah terjadi pembunuhan seorang ibu yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Yang lebih mirisnya lagi, ia tidak hanya menghabisi nyawa ibunya, tapi juga nyawa anak kandungnya. Dan hal mengejutkan pula, aksinya ini dibantu oleh ayah kandungnya sendiri. Lalu apa motif dibalik kasus ini? Dan apa yang terjadi sebenarnya? Mari langsung saja kita bahas, ini dia ceritanya. Yanti Rostini, ia adalah seorang ibu muda yang berusia 31 tahun. Ia merupakan anak pertama dari Pak Cahya dan Ibu Lilis. Kini Pak Cahya itu berusia 60 tahun dan Ibu Lilis berusia sekitar 53 tahun. Yanti merupakan anak pertama dan memiliki 2 orang adik. Dulu keluarga Pak Cahya ini tinggal di Kampung Cikadondong, Desa Cibanteng, Cianjur, Jawa Barat nih guys. Namun semenjak Yanti ini sudah menikah dan adik-adiknya sudah bekerja, kini rumah tersebut hanya dihuni oleh orang tuanya, yaitu Pak Cahya dan Ibu Lilis. Namun Yanti dan kedua adiknya sering banget pulang untuk menjenguk kedua orang tuanya ini nih guys. Di kalangan para tetangga, rumah tangga Pak Cahya dan Ibu Lilis ini terkenal harmonis tapi sedikit tertutup nih. Tidak pernah terdengar keributan dari rumah Pak Cahya dan Ibu Lilis ini guys, ujar para tetangga mereka. Keributan-keributan kecil hanya mungkin terdengar saat anak mereka kecil. Ibu Lilis merupakan ibu yang sangat baik, perhatian, dan juga adil. Ia semaksimal mungkin bisa membagi kasih sayangnya yang sama rata kepada 3 anaknya. Namun siapa sangka, ada anaknya yang merasa tersisih, yaitu Yanti si sulung. Ia merasa kalau ibunya ini lebih sayang kepada kedua adiknya daripada dirinya. Yanti merasa ia selalu dituntut untuk menjaga kedua adiknya ini nih guys. Yanti juga merasa kalau ibunya tidak pernah sama sekali memenuhi kebutuhannya dan selalu memprioritaskan adik-adiknya ini. Sehingga timbullah luka masa kecil yang dipendam oleh Yanti ini. Ia seakan memiliki dendam tersendiri dan rasa sakit hati kepada ibunya ini. Tidak pernah ada yang menyadari rasa sakit hati Yanti ini. Luka tersebut selalu Yanti bawa di dalam dirinya. Bahkan setelah ia menikah dan punya anak pun, Yanti selalu terbayang akan ketidakadilan yang ia rasakan di masa kecilnya. Dan tidak ada yang menyadari bahwa hal inilah yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa besar pada tahun 2025 ini. Cerita ini berawal dari renggangnya hubungan Pak Cahya dan juga Ibu Lilis. Pak Cahya yang pada saat itu memiliki hutang sebesar 90 juta rupiah terus ditekan untuk membayar hutangnya. Sedangkan pada saat itu Pak Cahya tidak memiliki uang nih guys. Pak Cahya mengetahui banget kalau Ibu Lilis ini memiliki simpanan emas puluhan gram. Sehingga Pak Cahya berniat untuk meminjam uang kepada Ibu Lilis. Akhirnya di bulan April Pak Cahya menyampaikanlah niatnya tersebut. Namun niat Pak Cahya ini ditolak mentah-mentah nih sama Ibu Lilis. Ibu Lilis mengatakan kalau emas yang ia miliki itu adalah milik adiknya yang sedang bekerja menjadi TKW di luar negeri nih guys. Sehingga ia tidak memiliki hak untuk menjual emas-emas tersebut. Pak Cahya pun marah dan terjadilah cekcok di antara mereka. Hingga akhirnya Pak Cahya pergi dari rumah dalam keadaan marah dan juga masih mencari cara bagaimana caranya ia bisa melunasi hutang-hutangnya tersebut nih guys. Entah karena memikirkan masalah suaminya tersebut, akhirnya Ibu Lilis ini jatuh sakit nih guys. Karena mendengar keadaan sang ibu yang jatuh sakit, Yanti pun berniat pulang ke rumahnya dengan tujuan yang baik untuk merawat ibunya. Yanti datang dengan membawa anaknya yang bernama Siti Nurhayati yang pada saat itu masih berusia 3 tahun dan sedang lucu-lucunya banget nih guys. Para tetangga tuh
mengetahui kedatangan Yanti ini. Tapi karena keluarga mereka yang terkenal tertutup, Yanti pun tidak pernah berinteraksi dengan tetangga-tetangga mereka. Namun telah belasan hari berlalu, para tetangga ini mulai curiga. Kenapa keadaan rumah Pak Cahya ini semakin hari semakin sepi nih guys? Tapi lagi-lagi, karena alasan privat dan juga keluarga Pak Cahya yang tertutup, para tetangga tidak ambil pusing. Mereka merasa mungkin karena Ibu Lilis ini sedang sakit, keluarganya sedang sibuk mengurus Ibu Lilis ini. Sampai akhirnya guys, pada tanggal 5 Mei tahun 2025, dua orang warga kampung Cikadondong, Desa Cibanteng, Cianjur, Jawa Barat ini menemukan kerangka kepala nih guys. Nah, mereka pada saat itu bingung, yang mereka temukan ini kerangka kepala manusia atau kerangka kepala hewan. Mereka pun langsung melaporkan temuan mereka ini ke pamong desa, yang selanjutnya langsung dilaporkan ke kantor kepolisian nih guys. Penemuan-penemuan ini gak sampai di situ aja guys. Beberapa hari kemudian warga desa Cikadondong ini dikejutkan lagi dengan sebuah penemuan yang ditemukan oleh warga yang bernama Ai, yang menemukan sebuah kerangka badan manusia dan juga kerangka tangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri, yang tergantung di sebuah saluran irigasi nih guys. Akhirnya guys, seluruh warga desa Cikadondong ini dihebohkan banget nih. Mereka bingung, kok bisa hanya dalam jangka waktu beberapa hari ada 3 orang warga yang menemukan potongan tubuh kerangka manusia nih guys. Akhirnya polisi dengan sigap banget menangani kasus ini, langsung datang ke lokasi kejadian dan menyelidiki kampung tersebut. Dan warga yang ada di kampung tersebut juga sangat kooperatif nih guys saat diselidiki. Mereka memberikan informasi, menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Dan dari info tersebut polisi akhirnya tertuju dan mencurigai sebuah rumah nih guys, yang dikatakan beberapa minggu ini tidak ada aktivitas. Berbekal informasi dari warga mengenai keluarga Pak Cahya ini guys, polisi akhirnya mendatangi rumah Pak Cahya. Dan di sana mereka langsung bertemu dengan Pak Cahya dan Yanti, anak sulungnya. Yang dimana Pak Cahya dan Yanti ini pada saat itu berpura-pura tidak waras nih guys. Nah guys, Pak Cahya dan Yanti ini terus aja mengelak semua pertanyaan dari polisi. Tapi polisi yang pada saat itu tidak mudah dikelabui, apalagi polisi mencium ada bau yang tidak enak dari rumah tersebut guys. Dan akhirnya sandiwara mereka harus berakhir ketika polisi menemukan sebuah foto nih guys di HP-nya si Yanti, yaitu sebuah foto tubuh manusia dengan kepalanya yang sudah mulai menghitam. Foto itu kira-kira diambil sekitar tanggal 22 April tahun 2025 nih guys. Nah, foto itu diduga adalah foto Ibu Lilis yang sudah kehilangan nyawanya. Akhirnya Yanti sudah tidak dapat berbohong lagi nih guys, dan keluarlah pernyataan yang mengejutkan dari mulut si Yanti bahwa ia telah menghabisi nyawa ibunya tersebut karena ia mendengar sebuah bisikan-bisikan yang mengharuskan ia untuk membunuh ibunya, karena ibunya itu adalah titisan dari sebuah butuh ijo nih guys. Ada-ada aja karangan si Yanti ini guys, tapi polisi sudah mendapatkan keterangan kalau si Yanti ini telah membunuh ibunya dan juga menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang berusia 3 tahun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, seluruh aksinya ini dibantu oleh ayah kandungnya sendiri guys. Hingga pada akhirnya Yanti dan ayahnya ini digiringlah ke Mabes Polri guys untuk dimintai keterangan dan diamankan. Warga desa Cikadondong pun merasa sangat terkejut atas kasus ini guys. Mereka tidak menyangka kalau hal ini dilakukan oleh Pak Cahya dan juga Yanti, anak dari Ibu Lilis. Karena selama ini mereka selalu mengira keluarga Pak Cahya ini adalah keluarga yang harmonis nih guys. Nah guys, akhirnya warga Cikadondong juga menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian, yang selang beberapa hari kemudian polisi memberikan hasil tentang kejiwaan tentang Yanti, Pak Cahya, dan menggelar konferensi pers nih guys. Dimana pada saat konferensi pers itu diadakan, Pak Cahya ini dihadirkan dan tidak ada raut menyesal di wajah mereka berdua ini guys. Di sana juga polisi membeberkan gimana nih kronologi terjadinya pembunuhan ini guys. Nah, menurut hasil dari penyelidikan kepolisian tersebut guys, ternyata pembunuhan ini terjadi pada tanggal 21 April tahun 2025. Dimana pembunuhan ini sendiri direncanakan oleh Yanti dan dibantu oleh ayahnya sendiri guys, yaitu Pak Cahya. Mereka berdua ini memiliki motif yang berbeda-beda. Yanti yang dimana pada saat itu memiliki sakit hati dan dendam kepada ibunya, sedangkan Pak Cahya memiliki motif ingin mengambil seluruh emas perhiasan yang dimiliki oleh adik Ibu Lilis nih guys. Dan kemudian tepat di hari Kartini nih, mereka yang sudah tidak pikir panjang lagi dan sudah nekat, langsung saja menjalankan aksinya yang sudah mereka rencanakan. Dimana Yanti yang pada saat itu mendekati ibunya yang sedang tertidur lelap dan membekap mulut ibunya dan menjerat lehernya, dan Pak Cahya yang bertugas untuk memegangi tangannya sampai ibunya itu kehilangan nafas nih guys.
Tapi di luar dugaan, saat mereka menjalankan aksinya, anaknya si Yanti ini, yang Siti Nurhayati yang berusia 3 tahun ini terbangun dan menangis nih guys. Lalu karena si Yanti ini panik, Yanti kemudian juga menjerat leher si bayi balita tersebut hingga kehilangan nyawa nih guys. Karena Yanti takut banget kalau para tetangga mendengar tangisan anaknya ini dan datang ke rumahnya dan memergoki mereka tengah membunuh ibunya. Nah, akhirnya mayat anaknya dan ibunya tersebut tergeletak begitu saja dan dibiarkan begitu saja selama 4 hari guys. Yanti pun sempat mengambil beberapa foto nih keadaan ibunya sudah meninggal ini untuk memuaskan hatinya nih guys. Nah, setelah 4 hari guys, mayat yang diletakkan itu mulai mengeluarkan bau gak sedap nih guys. Yanti dan Pak Cahaya pun mulai merasa bingung nih gimana caranya mereka bisa melenyapkan mayat-mayat ini. Sehingga akhirnya Yanti dan Pak Cahaya memutuskan untuk memutilasi mayat-mayat ini dan mengulitinya, lalu membakarnya di belakang rumah mereka. Namun untuk bagian-bagian yang tidak bisa mereka bakar, mereka buang ke beberapa tempat seperti perkebunan dan juga sungai. Pak Cahaya pun pada akhirnya berhasil mengambil kalung emas milik Ibu Lilis seberat 63 gram dan juga gelang-gelangnya nih guys, yang pada akhirnya dia jual untuk menutupi hutang-hutangnya. Sedangkan si Yanti merasa cukup puas karena bisa memfoto mayat ibunya nih guys, dan membuat adik-adiknya ini tidak mendapatkan kasih sayang lagi dari ibunya. Sepertinya Yanti ini memiliki dendam yang sangat-sangat dalam sama ibunya nih guys. Nah, atas tindakannya ini Yanti dan Pak Cahaya pun dijerat pasal berlapis, yaitu pasal tentang perlindungan anak dan juga pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman seumur hidup dan maksimal 20 tahun penjara guys. Semoga hukuman ini menjadi hukuman yang setimpal ya guys untuk Yanti dan juga Pak Cahaya. Nah guys, sebelum aku tutup video ini, mari kita bersama-sama mendoakan Ibu Lilis dan juga cucunya Siti Nurhayati semoga mendapatkan tempat yang paling baik di sisinya nih guys. Banyak banget netizen yang bertanya-tanya apakah benar motif pembunuhan ini karena adanya luka sakit hati di masa kecil, atau sebenarnya ada hubungan antara Yanti dan ayahnya ini nih guys. Kalian boleh tulis di kolom komentar apa pendapat kalian, dan jangan lupa di subscribe kalau kalian suka, jangan lupa di like, dan kalian boleh komen-komen lagi mau cerita apa lagi dari aku. Nanti ketemu lagi sama aku Puji, bye bye.